Para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada pada malam hari ini, kita semua bersyukur kita sama-sama kembali Manakiban Online Internasional. Mengawali sama-sama kita berdoa kepada Allah khusus pada malam hari ini sebagai pemangku manakib Ibu Hajah Darmilia Saliawati sekeluarga. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin, ditambah-tambah rezekinya, terus ditambah-tambah kebahagiaannya, ditambah-tambah kebaikannya, diistiqomahkan dalam iman, Islam, dan ihsan, dimudahkan segala urusannya, dan tentu doa ini untuk kita semua, keluarga kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, bahwa kita semua adalah murid-murid thariqah yang sedang belajar menelusuri jalan para waliullah, jalan guru-guru silsilah, jalan para kekasih Allah melalui thariqah ini, melalui thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansur Layasina Rasa. Bapak Ibu ikhwan akhwat, Abah pernah mengatakan bahwa kita semua ini dididik untuk menjadi wali Allah. Wali Allah itu artinya kekasih Allah. Bahasa Arabnya adalah waliullah. Siapa itu wali Allah? Siapa itu wali Allah? Adalah hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang dicintai Allah. Karena kedekatannya, ketulusannya, keikhlasannya, mereka dalam beramaliyah. Di dalam sejarah, di dalam kajian-kajian dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, bahwa wali Allah itu bukan karena karomah dan keajaiban, walaupun pasti ada, tetapi bukan karena karomah dan keajaiban. Dikenalnya wali-wali Allah, guru-guru silsilah, tidak semata-mata karena karomah dan keajaiban, tetapi karena kesungguhan hati mereka dalam beribadah kepada Allah. Keseriusan mereka, para guru ini, dalam rangka bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh berzikir la ilaha illallah, dan ismu zikrillah yang ditanamkan dalam kolbunya, sehingga selalu seluruh kehidupannya bersama Allah. Maka guru-guru silsilah ini sampai ke 38 adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yaitu kekasih Allah yang tidak ada rasa takut, sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, dan tidak mereka pula merasa bersedih. Siapa itu wali-wali Allah? Yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Makanya aku ngechat nanti ganti orang, nggak mau dia jangan bilang-bilang ya, duitnya nggak cukup. Nah, artinya bahwa ketika orang telah menjadi wali Allah, tidak pernah ada rasa takut dan sedih. Siapa contohnya? Guru kita pengarsa Abah. Abah Awas adalah sosok yang tidak pernah ada rasa takut dan sedih, karena beliau adalah wali Allah sebagai orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ikhwan akhwat, apa itu ciri-ciri wali Allah? Pengarsa Abah membahas dalam kitabnya bahwa apa? Yang pertama adalah syughluhu lillahi ta'ala. Kesibukannya hanya untuk Allah. Itulah wali Allah. Wali Allah menjadikan seluruh waktunya terisi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah. Segala aktivitasnya, baik dunia maupun akhirat. Ia bekerja
ia beribadah, ia bersosialisasi, berinteraksi, bahkan beristirahatnya karena Allah Ta'ala. Nah, artinya wali Allah itu mungkin saja di balik itu dia bekerja. Mungkin saja wali Allah itu di balik itu dia adalah pekerja-pekerja sosial, pekerja-pekerja untuk keluarganya. Tetapi semuanya menjadi ibadah. Tidak dipilih-pilih. Ibadah hanya di masjid, ibadah hanya di tempat-tempat yang sifatnya adalah mendekatkan keilmuan dan amaliyah saja di tempat-tempat tertentu di madrasah. Tapi seluruhnya itu adalah ibadah. Nah itu. Syughluhu lillahi ta'ala. Kesibukannya hanya untuk Allah, baik dia bekerja tidak bekerja. Ya cuman syaratnya tadi. Harus punya zikir. Kata Abah, thariqah ini mencetak wali-wali Allah. Kita yakini saja sabda Abah, bahwa kita sedang dicetak menjadi kekasih Allah. Asal syughluhu lillahi ta'ala. Kesibukannya hanya untuk Allah. Seperti kita lihat di dalam surat Al-An'am dan sering kita baca. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tidak hanya ibadah saja, tidak hanya salat saja, tetapi hidupku, artinya seluruh aktivitasnya, apapun profesinya, sampai matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut kesibukannya hanya untuk Allah. Kita lihat pengersa Abah. Sepanjang usianya, sepanjang kehidupannya hanya untuk Allah. Apapun yang beliau lakukan, program apapun, baik formal ataupun tidak formal dalam kehidupan pribadinya, ataupun di pesantrennya, semuanya dikemas mengikuti secara kemanusiaan, tetapi semuanya menjadi tujuannya hanya untuk Allah. Walaupun Abah sering menanggap artinya memanggil wayang gitu kan, misalkan untuk hiburan para ikhwan ataupun hiburan-hiburan lain. Tetapi endingnya adalah untuk apa? Abah mengajak dari hiruk pikuk dunia ini, tetap tujuannya adalah syughluhu lillahi ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka inilah syarat pertama bahwa kita ingin menjadi seorang wali yang dididik oleh pengersa Abah adalah kita harus sibuk dengan Allah. Kita gak mudah untuk bisa sibuk dengan Allah. Nah, maka ada talqin zikir. Talqin zikir inilah yang membuat hati kita sibuk kepada Allah. Di luar sana mungkin orang melakukan segala macam cara agar menjadi taat hari-harinya. Tetapi nggak mudah. Abah memberikan kepada kita talqin zikir, ismu zikrillah, nama Allah yang ditanamkan dalam kalbu kita, sehingga kalbu kita sibuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Distempel kata Abah, diceplok gitu ya, diinstal kalbunya agar apa? Kalbunya tidak kemana-mana, tidak goyang-goyang, kalbunya tidak disibukkan dengan hal-hal lain, tetapi disibukkan dengan Allah. Nah, maka talqin zikir khafi itulah yang membuat kita, kalbu kita sibuk. Termasuk lidah kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar lidah kita sibuk. Tidak sibuk kepada hal-hal lain, apalagi hal yang sifatnya tidak manfaat, maka sibukkan dengan la ilaha illallah. Lidah kita, lisan kita disibukkan dengan la ilaha illallah, kalbu kita disibukkan hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Nah, itulah yang pertama, Bapak Ibu ikhwan akhwat, artinya kita mesti terus membiasakan zikir kita. Zikir la ilaha illallah dan zikir hati kita di setiap aktivitas kita. Di tengah-tengah kesibukan kita, kita sudah diajarkan bagaimana dengan wudhu kita. Kita sudah diajarkan dengan sholat kita untuk awal waktu dan lain segalanya. Semuanya, seluruh 24 jam amaliyah kita, itulah artinya Abah memberikan kesibukan kepada kita. Tidak hanya hati kita, tidak hanya fisik kita, tapi dua-duanya. Secara syariat kita disibukkan dengan amaliyah. Ada salat-salat sunnah, ada
khotaman manakib. Secara hati kita disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu ikhwan akhwat, syarat yang pertama adalah menjadi seorang wali Allah, dan kita sudah diberikan alatnya untuk sibuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa syarat menjadi seorang wali Allah, Abah sering mengatakan kita mesti firaruhu lillah. Ingatannya tertuju kepada Allah, larinya hanya kepada Allah. Fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah. Wali Allah selalu lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap dia menghadapi kesulitan, setiap dia menghadapi kebingungan, setiap dia mendapatkan kebahagiaan itu sendiri, hatinya tertuju kepada Allah. Ketika menghadapi ujian-ujian, maka sabar yang muncul. Karena apa? Menuju Allah. Kalau lari menuju Allah, kesabaran yang muncul. Ketika mendapat kebahagiaan, kenikmatan, hatinya langsung lari kepada Allah, yang muncul ada rasa syukur. Maka Abah mengajarkan kepada kita untuk banyak bersyukur kepada Allah. Orang tidak bisa bersyukur kalau tidak fafirru ilallah. Kalau hati kita lari kepada Allah, apapun persoalannya, maka alhamdulillah, bersyukur. Maka Abah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, merujuk dari kitab Al-Qur'an. Sedikit sekali hamba Allah yang menjadi pribadi yang bersyukur. Kenapa? Karena hatinya tidak lari kepada Allah. Syukur dulu atau zikir dulu? Zikir dulu, lari dulu kepada Allah, maka muncullah syukur. Kalau kita syukur dulu, sulit kita mendapatkannya. Maka dengan talqin zikir kita tahu syukur. Dengan talqin zikir kita tahu sabar. Itulah firaruhu lillah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, firor, lari di sini bukan berarti karena takut. Tetapi apa? Karena rindu dan butuh. Rindu dan butuh. Hati wali Allah tidak tertambat pada makhluk. Tidak menggantungkan kepada makhluk. Harapan kepada selain Allah. Para wali-wali Allah ini mengetahui betul bahwa hanya Allah tempat bergantung dan tempat kembali. Nah, maka istilah sekarang lagi tren. Istilahnya apa? Istilah kemelekatan. Kamu jangan melekat kepada sesuatu. Kenapa? Nanti kamu gelisah, nanti kamu sengsara. Jangan melekat. Tubuh kita boleh berinteraksi, bersosialisasi dengan orang banyak, dengan keluarga kita, tapi hati jangan tertambat. Jangan terjadi kemelekatan-kemelekatan. Kemelekatan yang membuat kita senang bahagia adalah kemelekatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi talqin zikir itulah menjadikan hati kita melekat dengan Allah. Bukan takut kepada Allah. Dengan hati melekat kepada Sang Kekasih, maka hati selalu firor, lari kepada Allah semata bukan karena takut, tetapi karena rindu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sibuk dengan Allah, hatinya lari kepada Allah. Nah, itulah yang menjadi syarat menjadi seorang wali Allah, sibuk kepada Allah dan selalu lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Abah pun menjelaskan dalam kitab Fadhil Syuhur, himmahu ilallah. Cita-citanya semata-mata untuk Allah. Wali Allah memiliki cita-cita tinggi. Abah awas sangat tinggi cita-citanya. Abah Anom sangat tinggi cita-citanya. Abah Sepuh dan seterusnya sangat tinggi cita-citanya. Secara fisik cita-citanya sangat tinggi. Mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan universitas, manakiban-manakiban, tidak hanya di madrasah, tapi di masjid-masjid agung, di tempat-tempat yang menjadi viralnya manusia. Di situ orang biar tahu, ini cita-cita yang tinggi. Dan yang lebih tinggi cita-citanya adalah apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak Ibu ikhwan akhwat, kalau kita lihat perhatikan. Orang-orang dulu termasuk kita, kalau beribadah tujuannya apa? Mendapat pahala. Mendapat pahala, mendapat ganjaran.
sholat kita, sodako kita, kebaikan kita agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh agar mendapat surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Ini cita-cita biasa. Tapi bagaimana guru mursyid mengajarkan kepada kita semua cita-cita yang lebih tinggi daripada semuanya. Apa itu? Yaitu mencapai ridha Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Inilah cita-cita tinggi kita. Kita sering baca setiap ba'da sholat, setiap muqaddimah, setiap acara-acara. Kalau murid abah dalam muqaddimahnya minimal baca apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini maka abada. Inilah cita-cita himmahu lillah, himmahu ilallah. Ini adalah cita-citanya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ini jelas bahwa di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Dan Abah mengajarkan kepada kita cita-cita yang tertinggi dalam rangka memurnikan ketaatan kita kepada Allah ya tadi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nah itulah Bapak Ibu ikhwan akhwat. Maka 3 ini menjadi penting. Yang pertama sibukkan hati kepada Allah. Lari kepada Allah. Cita-citanya semata-mata untuk Allah apapun kita. Walaupun kita punya cita-cita, punya ambisi. Dengan kekayaan kita, jabatan kita, pujian kita, harta benda kita. Tapi ingat, semua dikemas pada cita-cita yang tertinggi oleh Syekh Mursyid kepada kita semua. Himmahu ilallah. Cita-citanya semata-mata dari semua itu, yaitu adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, bahwa Abah mencetak kita semua untuk menjadi wali Allah. Tidak ada cetakan menjadi wali Allah kalau kita tidak ada zikir. Zikir itulah yang menjadikan kita menjadi kekasih Allah. Karena dengan kita banyak mengingat Allah, maka disitulah hakikat kekasih. Mengingat sang dicinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, maka wali Allah ini ketika kita perhatikan konsep daripada sosok yang tentu adalah kita perlu teladani. Artinya wali Allah itu sosok yang tidak mustahil. Kalau kita dulu punya konsep, punya persepsi bahwa wali Allah itu adalah seseorang yang jauh di sana, seseorang yang pada zaman dulu. Padahal kata Abah, dulu sekarang sama saja. Hari ini akan menjadi dulu, kata nanti gitu. Nah, hari ini 2025 akan menjadi dulu kalau kita ngelihatnya di tahun 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, apalagi 100 tahun kemudian, zaman dulu di tahun 2025 ada seorang wali. Nah, artinya konsep wali di sini bisa jadi seorang wali itu adalah berdasi. Bisa jadi wali itu adalah seorang petani. Bisa jadi wali itu adalah seorang pedagang yang jujur. Bisa jadi wali itu adalah ustadz-ustadz yang ceramah-ceramah di desa-desa, di kampung-kampung. Bisa jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang aktif manaqibah online internasional. Syaratnya apa? Syaratnya ada talqinnya. Syaratnya apa? Syaratnya ada zikirnya. Itulah alat untuk mencetak wali Allah. Syaratnya ada gurunya. Guru yang wali Allah. Nah maka inilah pentingnya kita bagaimana mengikuti seorang Syekh Mursyid yang memang wali Allah. Jangan sampai asal-asalan. Karena jelas di sini ketika kita betul-betul menjadi murid daripada seorang wali Allah, sudah jaminan. Kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah, innallaha qala man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa memusuhi waliku,
maka aku umumkan perang terhadapnya. Masya Allah, ini jaminan dari Kanjeng Nabi bahwa Allah berfirman kepada beliau. Jadi kalau seandainya hari ini ada orang yang memusuhi walinya, kekasihnya, umumkan perang terhadapnya. Betapa hebatnya jaminan ini bahwa kekasih Allah itu adalah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu, ikhwan akhwat, mari sama-sama termasuk saya, kita semua terus kita istiqomah berzikir kepada Allah, terus kita istiqomah walaupun jatuh bangun untuk mengikuti Syekh Mursyid dimanapun berada, walaupun kita jauh dari sirna rasa, walaupun secara fisik kita jarang bertemu, mungkin karena faktor negara, faktor wilayah, tapi seorang wali telah ditanamkan, alat untuk menjadi wali ditanamkan, yaitu dengan talqin zikir. Terikat kita telah terjadi kemelekatan dengan guru kita, kemelekatan dengan Allah walaupun jauh, asal kita mengamalkan, mengikuti, insya Allah kita akan terus menjadi murid-murid pengersa Abah dimanapun berada, dan kita belajar terus istiqomah dengan zikir kita, amalia kita, sunnah-sunnah kita, dalam rangka kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita tidak ada rasa takut, khawatir, bingung, karena kita sih terserah Allah saja, karena kita telah menjadi kekasihnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, senantiasa kita semua berdoa karomah barokah abaos, kita semua yang hadir, keluarga kita semua menjadikan pribadi-pribadi yang istiqomah, menjadi kekasih-kekasih Allah dalam kondisi, dalam tempat dimanapun kita berada, profesi kita hari ini, kita menjadi kekasih Allah dengan zikir kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan khusus kita juga doakan pemangku manaqib Ibu Haja Darmilia Saryawati menjadi terus istiqomah bersama kita semua. Karamah barakah abaos. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.